Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan biasa kita mengkaji kitab sirah karena ini masih di bulan Rajab. Tentu tema yang kita akan bahas seputar amalan-amalan, dan malam ini kita akan membahas tentang 5 perkara jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita atau orang-orang yang kita cintai. Maka 5 perkara ini jangan siapapun tahu, cukuplah kita dengan Allah saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja 5 perkara itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang tidak boleh diceritakan kepada orang adalah dosa kita sendiri. Ingat, jangan pernah menceritakan dosa kita sendiri. Makanya Nabi SAW ketika ditanya soal apa itu dosa, maka Nabi SAW mengatakan, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu adalah yang disembunyikan pada dada setiap manusia, dan kalau diketahui dia tidak suka. Makanya kenapa orang yang menceritakan dosanya itu sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang disepakati Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan, kata Rasul, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan siapa mujahirin itu. An ya'mal ar-rajul bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW, terkadang ada seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi dosanya. Tiba-tiba kemudian ketika di pagi hari, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosanya, dia pun mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku telah melakukan ini dan itu. Padahal Allah sudah menutupi dosanya di malam hari. Dia sendiri yang membuka penutup aib yang Allah tutupi padanya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam siapapun yang menceritakan dosanya sendiri, maka dia tidak akan pernah dimaafkan.
Kenapa demikian? Pertama, karena dia tidak mengindahkan larangan Nabi SAW. Rasul melarang tidak boleh menceritakan dosanya sendiri. Dia pula menceritakan dosanya. Yang kedua, tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupi dosanya di malam hari, dia ceritakan pula di pagi hari. Atau sebaliknya, Allah tutup dosanya di pagi hari dan siang hari diceritakan pula di malam hari. Kan tidak bersyukur kami. Yang ketiga, dia sedang menentang, menampakkan penentangannya secara terang-terangan gitu ya. Padahal apabila kita melihat kemungkaran di depan kita saja, kita disuruh untuk mencegahnya. Apalagi kemungkaran itu dilakukan oleh kita sendiri. Harusnya kan dicegah. Kemungkaran orang saja sudah dicegah gitu ya. Kemudian hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya. Gimana tidak merendahkan dirinya? Karena perbuatan dosa itu kehinaan. Dia sedang menghina dirinya. Bahayanya adalah apabila dia menceritakan dosanya kepada orang lain itu, dikhawatirkan orang itu mengikuti dosanya. Atau boleh jadi dia merasa bangga dengan dosanya sehingga perlu diceritakan kepada orang. Dan itu banyak dilakukan anak-anak muda itu biasanya. Habis pacaran, kemudian selfie dengan pacarnya, ceritakan pula sama kawannya. Tuh lihat pacar saya, cantik enggak? Cantik. Lihat saya lagi peluk-pelukan sama dia. Semalam saya begini, begitu, ngompori kawannya. Ya kan? Jadi kan tidak boleh menceritakan dosanya. Makanya para ulama salaf mengatakan, kalau seandainya dosa itu berbau busuk, seandainya dalam dosa itu ada bau busuk yang keluar, tentu tidak ada orang yang mau duduk di samping orang yang melakukan dosa itu. Kalau setiap perbuatan dosa itu mengeluarkan bau busuk, tidak ada orang yang mau duduk di samping orang yang pernah melakukan dosa itu. Tetapi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak buat seperti itu. Orang yang melakukan dosa dan orang tidak tahu, kemudian dia melakukan secara zahir penampilan-penampilan orang biasa, orang tidak tahu bahwa dia melakukan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama salaf mengatakan, qala rajulun li ahadis salafi, berkata seseorang kepada salah seorang ulama salaf, kaifa asbahta, bagaimana di pagi hari? Maka ulama salaf ini mengatakan, asbahtu baina ni'mataini, aku dibangunkan di pagi hari dan aku diberikan dua nikmat. La adri ayyatuhuma afdal, saya tidak tahu dua nikmat itu mana yang lebih afdal. Dzunubun sataraha Allahu azza wa jal fala yastati'u an yu'ayyirani biha ahad, wa mawaddatun qadhafaha Allahu azza wa jal fi qalbil ibadi lam yablugha amali. Kata ulama ini mengatakan, aku tidak tahu dua nikmat yang selalu Allah berikan kepadaku di pagi hari mana yang lebih afdal dari keduanya. Yang pertama, dosa-dosa yang Allah tutupi kepada diriku sehingga tidak ada satupun orang yang mencelaku. Ataukah perasaan cinta yang Allah tanamkan kepada hati hamba-hambanya, padahal amalanku tidak cukup untuk meraih kecintaan tersebut. Begitulah bersyukurnya para ulama salaf. Jadi kalau seandainya orang itu melakukan amal perbuatan dosa di malam hari, pagi harinya orang tidak tahu, bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih menutup aib kita. Makanya sering saya katakan kepada antum, kenapa orang itu dianggap mulia? Karena masih ditutup aibnya kan. Kalau seandainya aibnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun manusia menghargai orang lain. Karena masing-masing orang itu punya aib masing-masing.
punya aib masing-masing. Jangankan itu, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau nih merendahkan seseorang, kemudian dibuka satu saja aibnya, mungkin manusia mencela dia semuanya. Berapa banyak tokoh-tokoh yang dianggap tokoh di negeri kita ini, entah salah ngomong, entah kepeleset, kemudian menghina seseorang. Satu Indonesia netizen tuh kumpul semua mencaci maki dia. Itu baru satu. Gimana kalau ditampakkan sifat aslinya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah Azza wa Jalla yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mendekati seorang mukmin lalu meletakkan perlindungan dan naungannya di atas mukmin tersebut. Kemudian Rasul mengatakan wa yuqarriruhu bidzunubihi, maka dia pun akan ditanya soal dosa-dosanya dan dia akan mengiyahkannya. Wa yaqulu lahu, dan Allah akan katakan kepadanya, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Ketika Allah mengatakan, bukankah engkau sudah melakukan dosa ini, bukankah engkau sudah melakukan dosa itu, maka seorang mukmin pada hari kiamat mengatakan, tentu ya Rabb, tentu ya Rabb. Sehingga ketika dosanya disebutkan oleh Allah, dia pun merasa pasti akan binasa. Maka Allah katakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum tsumma yu'ta kitaba hasanatihi muttafaqun 'alaih. Maka Allah katakan, sungguh aku telah tutup aibmu di dunia, dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu, maka dia pun diberikan catatan-catatan kebaikan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau memberikan komentar, orang-orang yang ketika di dunia senantiasa menutup aibnya, tidak menceritakan dosanya kepada orang, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya pada dirinya sendiri, apalagi aib orang lain. Maka nanti pada hari kiamat, orang ini akan ditutup aibnya di hadapan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, dulu di dunia ku tutup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Luar biasa. Tetapi orang-orang yang menceritakan dosanya di dunia, maka dia tidak akan ditutup aibnya di akhirat, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat, jangan pernah menyebar-nyebar aib diri sendiri. Karena ada sebagian orang itu bangga dia menceritakan dosanya, kan? Duduk sama kawannya, walaupun mungkin dia sudah ngaji, sudah tobat, cerita pula masa lalunya. Dulu itu saya bekas preman loh, gak percaya. Nih, tengok tato saya sebelah buaya tatonya, sebelah ini apa ini? Ini ular kobra nih. Ngapain coba dilihat-lihatkan tatonya? Saya dulu di Sukambangan 5 tahun. Gak ada manfaatnya antum ceritakan dosa sama orang. Karena orang yang antum ceritakan dosa itu bukan Tuhan yang akan mengampuni dosa antum. Kalau antum hendak menceritakan dosa, ceritakan kepada Allah. Jelas-jelas dia akan mengampuni dosa kita, kan? Karena di antara syarat taubat itu i'tiraf dzunub, mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa Nabi Adam, doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, aku sudah menzalimi diri kami, aku sudah berbuat dosa. Jadi kalau hendak menceritakan dosa, ceritakan kepada Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kan itu. Kalau engkau tidak mengampuni dosaku, sungguh aku termasuk orang rugi. Harusnya ceritakan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan diceritakan kepada orang. Kecuali kalau seandainya menceritakan dosa itu ada maslahatnya, ada kemaslahatannya. Seperti umpamanya
dalam persidangan gitu kan. Mau tidak mau kan harus menceritakan gitu ya. Tetapi kalau tidak ada maslahatnya, tidak boleh untuk menceritakan dosa itu. Cukuplah dosa itu yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang pertama. Jangan pernah ceritakan kepada siapapun, walaupun kepada istri kita, walaupun istri kepada suaminya. Cukuplah hanya yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Saya contohkan satu kisah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang laki-laki menceritakan kisahnya di hadapan Amirul Mukminin dan mengatakan, inna ibnatali kanat wudiat fil jahiliyah fastakhrajtuha qabla antam. Ya Amirul Mukminin, dulu aku punya anak perempuan. Kita tahu kebiasaan orang jahiliyah tidak suka punya anak perempuan, pasti dikubur hidup-hidup. Maka dia mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya pernah memiliki satu anak perempuan di masa jahiliyah. Kukuburkan dia karena malu. Tapi aku kasihan karena dia menangis dalam kuburan itu. Kuselamatkan dia. Akhirnya hidup pula lah anak perempuanku itu. Kemudian dia mengatakan, ketika Islam sudah menyebar, aku pun masuk Islam dan putriku yang kubesarkan juga masuk Islam. Falamma aslamat asabat haddan min hududillah. Masalahnya, ketika putriku sudah masuk Islam, dia pula melanggar aturan Islam sehingga harus terkena had dari had-had Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, harusnya kan dirajam. Atau kalau dia belum menikah harusnya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau dia mencuri ya dipotong tangan, itu namanya had. Putriku ini melakukan sebuah perkara yang menjadikan harus tegak hudud, had-had Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, fa'amittu ila sufrat lituzbah biha nafsa. Kemudian ia pun putus asa sehingga ia ingin bunuh diri. Jadi wanita ini ingin bunuh diri. Bahkan lebih daripada itu, dia sudah memotong urat nadinya. Karena saking menyesalnya, putus asanya, dia pun kemudian bunuh diri dan memotong urat nadinya. Kemudian dia mengatakan, aku pun mendapatinya dan kutolong dan kuobati. Sekarang dia sudah sembuh dan sudah bertobat dengan taubat yang baik. Fahiyya tukhtabu ilayya ya Amirul Mukminin. Sekarang tiba-tiba datang seorang laki-laki ingin melamar anak putriku. Kemudian dia mengatakan, perlukah aku menceritakan masa lalunya? Perlukah aku menceritakan masa lalunya? Aku perintahkan wanita itu, anakku, suruh ceritakan kepada calon suaminya ini. Perlu enggak dia menceritakan masa lalunya kepada calon suaminya ini? Kata Amirul Mukminin, jangan. Jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Wallahi la in akhbarta bi sya'niha ahadan minan nas la aj'alannaka nakalan li ahli al-amsar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, seandainya engkau menceritakan tentang hal itu kepada siapapun juga, maka saya akan menjadikan anda sebagai satu tanda ibrah pelajaran di hadapan segenap penduduk kota. Katanya, sebaiknya nikahkan dia seolah-olah dia wanita baik-baik. Lihat, Umar melarang. Tidak boleh menceritakan kondisi putrinya atau putrinya menceritakan dirinya kepada calon suaminya. Tidak boleh. Mungkin dia bekas wanita pezina, ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah, maka sudah tidak berzina lagi, menjadi wanita baik-baik kan? Makanya kenapa kalau dia sudah hijrah, tinggalkan teman-temannya, supaya tidak ada jejak di situ. Cari teman-teman yang baik, yang orang tidak tahu kalau anda ini orang jahat, anda ini mantan pezina, anda ini mantan orang-orang yang tidak baik gitu ya. Karena ketika dapat lingkungan baru kan gak ada kenal dengan dia, sehingga orang menyangkanya anda ini orang baik-baik.
Tidak boleh. Bahkan ada satu kisah itu, ada seorang istri karena terbebani dengan dosa masa lalunya, diceritakan kepada suaminya, habis diceritakan ditalak pula sama suaminya. Dia merasa terbebani karena dulu dia pernah berzina. Dapat pula suami yang soleh, dia nggak enak dengan suaminya yang baik itu, terbebani dengan dosanya, akhirnya ceritakan pula karena ingin jujur kononnya begitu. Malah suaminya marah, akhirnya diceraikannya. Kan itu. Tidak semua jujur itu membawa kebaikan kan. Cukuplah antara anda dengan Allah saja. Allah sudah tutup aibnya, selesai sudah. Ini yang pertama, jangan pernah menceritakan aib diri sendiri, dosa diri sendiri kepada orang lain, walaupun orang itu adalah orang terdekat kita, walaupun orang itu orang tercinta kita. Cukup antara kita dengan Allah saja. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang tidak boleh diceritakan kepada orang ya, kalau ini kan aib sendiri. Yang kedua, aib orang lain. Nggak boleh. Tidak boleh menceritakan aib orang lain. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara awrata akhihil muslim satarahu Allahu awratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa awrata akhihil muslim kashafallahu awratahu hatta yafdhahahu biha fi baitihi. Siapa yang membongkar aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan bongkar aibnya pada hari kiamat. Siapa yang menyingkap aurat saudaranya seorang muslim, Allah akan singkap auratnya pada hari kiamat, sampai pun Allah akan bongkar auratnya atau aibnya dalam rumahnya sendiri. Al-jaza min jinsil amal, kama tadinu tudan. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka akan ada orang yang melakukan hal yang sama kepada. Kalau kita membongkar aib orang, Allah akan utus orang yang akan membongkar aib kita. Kalau kita menggibah orang, Allah akan utus orang yang menggibah kita. Kalau kita menyakiti orang, Allah akan utus orang yang menyakiti kita. Begitulah hukum karma berlaku. Kama tadinu tudan. Kata para ulama, sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka Allah akan kirim hal yang sama kepadamu. Ta'udzubillah ya. Ma'asyiral muslimin, jangankan itu. Kadang-kadang ada orang itu kononnya sih ingin mengingkari sebuah kemungkaran, ingin mengingkari sebuah kemungkaran, karena Rasul yang mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Masalahnya kemungkaran itu tidak dia lihat, dia dengar. Ada yang cerita sama antum, akhi, tolonglah bisa nggak nasihati si Anu, katanya. Kenapa? Ana lihat si Anu begini. Akhirnya antum langsung ikut emosi, datanglah ke si Anu itu, langsung antum maki-maki. Antum kayak begini ya? Anda pencerita antum begini. Tak boleh. Mengingkari kemungkaran itu syaratnya harus melihat. Makanya Rasul mengatakan, man ra'a, siapa yang melihat. Melihat dengan apa? Dengan mata, bukan mendengar. Kalau mendengar itu artinya tajassus antum. Tidak boleh antum mengingkari sesuatu yang antum tidak lihat. Jadi mengingkari sebuah kemungkaran itu harus tampak depan mata kita gitu ya. Itu pun tidak semua harus disebarkan. Cukup kita ingkari, tapi tidak boleh disebarkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai dikisahkan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu suatu ketika dia melihat ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan fahisyah, berzina malam-malam. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu malam dia putar-putar kota Madinah. Fara'a rajulan wa imra'atan ala fahishatin. Dia melihat ada laki-laki dan perempuan sedang berzina. Ya. Falamma asbah. Padahal Umar Amirul Mukminin. Bisa saja dia bawa polisi, gerebek itu bahasanya, gerebeknya gerebek. Digerebek gitu. Ya. Tapi Umar diam. Padahal dia lihat, diam. Keesokan harinya dia panggil Ali radhiyallahu anhu. Panggil Ali.
Kemudian Umar mengatakan, ara'aitum law anna imaman ra'a rajulan wa imra'atan ala fahishatin afa aqama alaihi mahad ma kuntum fa'ilin, katanya. Jadi Umar mengumpulkan beberapa sahabat, salah satunya Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pendapat kalian, katanya, kalau seandainya ada seorang pemimpin, padahal dia menceritakan dirinya sendiri tuh. Gimana pendapat kalian kalau ada seorang pemimpin melihat ada seorang anak muda dengan seorang wanita berzina? Apakah pemimpin itu harus langsung melakukan had hukuman atau bagaimana? Gimana pendapat kalian? Apa yang diharuskan, yang harus dilakukan seorang pemimpin itu kalau melihat dengan kedua matanya? Qalu, para sahabat mengatakan, innama anta imam, kau kan khalifah, terserah engkau lah, kau tegakkan saja kan itu, kan kau khalifah kan itu ya. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali mengatakan, laisa dzalika lak, idzan yuqamu 'alaika al-had, inna Allah lam ya'man ala hadzal amr aqal min arba'ati syuhud. Tidak demikian, engkau menegakkan sebuah had itu. Kenapa? Karena syarat menegakkan had itu dalam hukuman seseorang menuduh berzina itu harus ada 4 saksi. Ini kan melihat sendiri kan, satu orang saja. Tidak bisa kita ini menuduh orang berzina walaupun kita tahu dia berzina kalau tidak mendatangkan 4 saksi. Harus ada 4 saksi. Jelas-jelas kita melihat kan, tapi tidak ada saksi, cuma kita saja yang tahu. Maka ketika Umar mendengar nasihat Ali radhiyallahu an, summa tarakahum ma sya'allah an yatrukahum